Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan setiap hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mau melakukan hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami ada di dalam kasih dan anugerah Allah. Kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau, sehingga kami boleh menikmati anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Kami datang kembali pagi hari ini berbakti kepadamu, meninggikan nama Tuhan, memberikan sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kuduskan dan sucikan kami Tuhan, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan penuh kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami kembali mau serahkan seluruh hidup kami kepadamu, karena kami rindu kami selalu menjadi ciptaan yang baru di dalam rencana Allah, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu Engkau berikan bagi kami. Kami adalah orang yang percaya kepadamu. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, roh kami kepadamu. Tuhan Yesus, kuduskan kami. Kami mau berbakti kepadamu. Kami memberikan selalu yang terbaik bagi Engkau, yaitu kami percaya kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang sudah mengasihi dan mencintai kami. Pimpin ibadah pagi hari ini ya Bapa. Kuduskan sekali lagi hidup kami. Kami mau berbakti kepadamu. Terima kasih ya Bapa di sorga, hamba-hambamu yang akan melayani, bahkan semua kami yang hadir pagi hari ini ada di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mulaikan ibadah pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami serahkan pekerjaan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berbakti kepadamu. Haleluya. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia.
Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Dia adalah Yesus yang menjadi tempat jawaban dalam setiap hidup kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Cintamu padaku
biarlah kami menikmatinya lebih lagi, menikmati cinta-Mu ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu. Sungguh Engkau ajaib, Engkau heran bagi kami Tuhan. Engkau adalah penolong dan jawaban. Untuk itu kami datang kepadamu. Jemaat GPDI Tiberias datang menghampiri Engkau. Engkau yang dirindukan di hari-hari ini. Kami percaya Tuhan sedang berencana yang indah dan baik bagi setiap orang-orang percaya. Tuhan sedang membuat jalan-jalan yang baru. Tuhan sedang bekerja oleh Roh-Mu di dalam setiap hati yang terbuka, haus akan penyertaan dan pertolongan-Mu. Biarlah Engkau datang ya Tuhan, Engkau hadir di setiap pribadi, Engkau hadir di setiap keluarga dan rumah tangga, Engkau hadir di setiap usaha, pekerjaan, Engkau juga hadir di setiap doa-doa yang dinaikkan, harapan-harapan, impian-impian, bahkan cita-cita. Engkau hadir di sepanjang umur kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Untuk itu berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu, lewat kebenaran-kebenaran yang akan disampaikan dalam urapan kuat kuasa-Mu. Maka firman Tuhan akan menjadi jawaban atas setiap masalah-masalah. Kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong, hanya Tuhan yang sanggup memberi harapan ketika keadaan tidak memberi pertolongan dan memberi harapan. Satu-satunya yang bisa kami andalkan hanya Engkau. Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan bekerjalah oleh Roh-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu. Perkenalkan, mungkin Bapak Ibu belum mengenal kami, ya, saya Pendeta Willy Rawis, datang bersama istri saya Foni. Kami dari Malang dan Tuhan sudah tolong sehingga pada saat ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Gembala, bersama dengan seluruh pelayan, ya, dan bersama dengan jemaat sekalian. Saya sudah lama tidak berjumpa dengan Om dan Tante, ya. Saya tidak akan pernah lupa kedua orang tua kita, ya, karena Bapak Gembala itu dulu guru sekolah Alkitab saya, ya. Dosen sekolah tinggi Alkitab waktu saya menempuh lanjutan. Dan yang saya juga tidak akan lupa waktu beliau menjadi sekretaris majelis daerah, maka kependetaan saya SK-nya waktu beliau menjadi majelis daerah, ya. Dan yang mungkin tak terucapkan adalah literatur-literatur yang beliau buat telah sangat memberkati, ya. Begitu juga dengan Tante. Dulu saya dengan Tante ini sering terlibat di dalam kegiatan-kegiatan daerah dan nasional, di dalam kepanitiaan, ya. Nah, terkadang itu di kepanitiaan itu ada beban, ya, ada tantangan, ya, ada hal-hal yang luput, ya, itu jadi masalah, ya.
Kok kebetulan saya itu berapa kali duduknya itu bersebelahan sama tante. Ya, kalau duduk di sebelahnya tante itu, tante selalu memberi ketenangan, ya, memberi apa ya, motivasi supaya sabar, supaya terus berserah kepada Tuhan. Ya. Jadi saya tidak mungkin lupa peran Bapak Ibu Gembala dalam kehidupan saya sehingga saya boleh ada sampai saat ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk memberi kesempatan kepada saya dan nanti istri saya di sesi yang kedua, kiranya memberkati dan melawat Bapak Ibu sekalian pagi ini. Bapak Ibu diberkati sampai pagi ini, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya ingin menyampaikan satu tema dari firman Tuhan, yaitu menerobos zaman bersama Roh Kudus. Mari kita ucapkan bersama 2, 3. Menerobos zaman bersama Roh Kudus. Mungkin kita sering mendengar ucapan-ucapan, ya. Ketika kita ada di masa pandemi ini, ada orang-orang yang berbicara kepada kita, ya, kok bisa zaman ini kita mengalaminya. Ya. Ada orang-orang yang sudah hidup puluhan tahun, mereka bisa berbagi cerita kepada kita, dulu nggak pernah seperti ini, dulu tidak pernah terjadi yang kita alami sekarang ini. Bahkan ada yang, saya permisi ya, buka masker ya. Bahkan ada orang-orang yang menganggap bahwa kayaknya dulu lebih baik, ya. Kayaknya masa lampau itu lebih baik. Nah, Bapak Ibu, kita harus memahami ya, sebagai orang percaya bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Pandemi ini tidak terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan tetap mengendalikan semuanya. Dan kalau Tuhan mengendalikan, berarti Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, dan Tuhan punya jalan keluar. Bahwa di setiap zaman, ya, kita ada di zaman sekarang ini, tapi di setiap zaman, di masa-masa yang lalu, kalau kita misalnya mau sebut zaman perjanjian lama, itu pun ada kesukarannya. Bagaimana orang Israel, bangsa Israel, mengalami masa-masa yang sukar, khususnya ketika mereka ada di tanah Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir pun, kesukaran, beban semakin membuat perjalanan mereka berat dan sulit. Tapi itu diizinkan oleh Tuhan. Pada zaman itu, kesukaran itu diizinkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberi jalan keluar. Ya, Tuhan pimpin mereka. Tuhan bawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Itu perjanjian lama. Ada zaman di masa Tuhan Yesus, masa Injil. Di situ pun ada orang-orang yang percaya. Tetapi masalah yang mereka hadapi, kesukaran yang mereka hadapi tidak sama dengan pada waktu orang Israel berada di perjanjian lama. Kalau saya melihat pada zaman perjanjian baru, orang-orang percaya itu justru ada di dalam kungkungan, khususnya Yahudi dalam keagamaan. Ya, kita bisa memahami lah, ya, Bapak Ibu bisa baca. Dan itu sampai menganiaya Yesus, sampai menganiaya rasul-rasul, sampai menganiaya dan membuat gereja Tuhan pada mula-mulanya mengalami penderitaan
dan siksaan. Tapi ternyata penginjilan dan gereja tetap bisa melewati masa-masa itu. Tetap ada jalan yang Tuhan buat sehingga gereja boleh ada sampai saat ini. Lalu kita hidup di saat ini. Bapak Ibu hidup di zaman ini dan terjadilah pandemi. Maka percayalah kalau Tuhan sudah mengendalikan segala hal yang terjadi di masa yang lalu, di zaman sebelum ini, maka Tuhan juga akan mengendalikan kesukaran dan masalah di zaman ini. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan punya rencana bagi kehidupan Bapak Ibu, bagi keluarga Anda, bagi jemaat GPDI Tiberias ketika hal ini terjadi supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah, untuk itu kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana supaya zaman ini kita menjadi orang-orang yang mampu hidup di dalamnya. Mampu hidup di tengah pandemi. Bahkan mampu keluar untuk menjadi pemenang-pemenang. Untuk itu kita perlu terobosan, ya. Kita memang sudah punya protokol kesehatan. Kita menjaga kebersihan, kita menjaga keamanan dan keselamatan kita masing-masing. Tetapi kita perlu nutrisi yang lebih dari semuanya itu. Perlu kekuatan rohani. Dan itulah yang akan menjadi kunci kemenangan bagi setiap kehidupan kita sekalian. Kita perlu kekuatan untuk menerobos zaman ini. Dan saya mau katakan, hanya dengan Tuhan, hanya dengan Roh Kudus, maka kita mampu menerobos melewati zaman ini. Kenapa saya katakan Roh Kudus, Bapak Ibu? Karena dalam kealahan, Allah kita itu satu, ya. Tetapi di Alkitab kita menemukan Bapa, ya. Kita menemukan Tuhan Yesus dan kita menemukan Roh Kudus. Mereka satu, Allah dalam keesaan. Tetapi dalam fungsi pekerjaan dan masa mereka ada pengaturannya. Dan ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya melihat murid-muridnya gelisah, ya, beberapa hari sebelum Yesus disalib, Yesus melihat murid-muridnya gelisah dan Yesus tahu apa yang mereka rasakan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, jangan gelisah hatimu. Dan ketika kita baca pada pasal tersebut, maka kita akan menemukan beberapa ayat yang kita mengerti bahwa Tuhan menyediakan Roh Kudus pada zamannya untuk orang percaya yang hidup di dalamnya. Kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-17, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ini firman Tuhan. Yesus sendiri berkata bahwa ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang mampu membawa kita kepada masa seperti sekarang ini. Ayat selanjutnya dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, ya, Bapak Ibu orang percaya sekalian, mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Jadi kita mengerti siapa yang menyertai kita di zaman ini, siapa yang menyertai Bapak Ibu melewati pandemi, siapa yang bersama dengan kita melewati pandemi, maka tidak lain adalah Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus ada di dalam kita. Ya. Namun kita harus melihat ketika Yesus berkata dia adalah penolong, ya, di ayat 16 tadi, bahwa dia adalah penolong, maka itu berarti Roh Kudus hanya akan berfungsi jika dia bekerja. Amin Bapak Ibu. Jika dia bertindak, jika dia berbuat sesuatu, Roh Kudus akan berfungsi jika kita izinkan dia bertindak. Dia berbuat sesuatu, beraksi. Sebab kita tahu ada kedudukan-kedudukan ya di dunia ini, ada jabatan-jabatan yang kalau tidak difungsikan, maka siapapun yang duduk di dalamnya itu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam bapak-bapak. Roh Kudus ada di dalam ibu-ibu. Dia sedang duduk, dia sedang berdiam. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa merasakan dia bersama dengan kita? Nah, saya ingin menyampaikan 3 area di mana Roh Kudus bekerja di dalam kita. Ada banyak sebetulnya. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, ada lebih dari 3. Namun saya membatasinya hanya 3 area di mana Roh Kudus bekerja dan dia bersama dengan kita. Yang pertama adalah Roh Kudus menghidupkan. Ya, Roh Kudus menghidupkan. Kita buka di dalam surat Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-11. Roma 8 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, saya bacakan bagi Bapak Ibu semua. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus, Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus akan menghidupkan. Arti dari menghidupkan, saya pelajari dari kata dalam terjemahan aslinya, bahasa aslinya, antara lain ya Bapak Ibu. Kita akan menemukan arti daripada menghidupkan itu membangkitkan, ya, juga memberi makna. Jadi menghidupkan itu adalah memberi makna hidup. Membuat kita menemukan arti hidup. Banyak orang yang hari-hari ini kehilangan harapan. Ya. Apalagi kalau pandemi ini dihubungkan dengan situasi ekonomi di mana banyak orang mengalami krisis. Banyak penjualan yang tidak tercapai, target-target yang luput. Banyak usaha-usaha yang terpaksa diturunkan, bahkan gulung tikar. Wah, itu sangat mengganggu pikiran kita. Beberapa orang bisa menjadi stres karena harapan mereka akan apa yang mereka kerjakan itu tiba-tiba hilang oleh situasi yang terjadi di pandemi ini. Ya, banyak orang menjadi sakit, banyak orang sudah tidak bisa berpikir panjang, banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk.
Dan itu yang kita lihat hari-hari ini. Lalu apakah kita juga akan terseret dan terjebak oleh keadaan tersebut? Tentu tidak. Jangan Bapak Ibu. Untuk itu kita perlu Roh Kudus. Kita perlu undang Roh Kudus datang di dalam kehidupan kita. Supaya Roh Kudus memberi makna kenapa Anda diizinkan hidup di masa pandemi. Itulah maksud dari Roh Kudus di dalam kita. Supaya Roh Kudus juga memberi arti. Mengapa Bapak Ibu hidup? Mengapa ada bapak-bapak yang hidup dalam rumah tangga yang sedemikian? Mengapa ada ibu-ibu yang harus menghadapi beban keluarga? Roh Kudus memberi arti ketika mungkin Bapak Ibu sakit dan belum mengalami kesembuhan. Supaya kita bisa terbuka mata kita dan melihat, oh ini rencana Tuhan. Kenapa saya mengalami masalah? Kenapa saya terlibat di dalam satu keadaan yang saya tidak inginkan? Kalau kita punya Roh Kudus, maka kita paham bahwa justru di keadaan seperti itulah kita akan mengerti kenapa Tuhan menempatkan kita di dalamnya. Jadi saya percaya Tuhan mempunyai maksud kenapa Bapak Ibu ada di masa pandemi ini. Kalau Bapak Ibu belum memahami, minta Roh Kudus datang di dalam kehidupan saudara. Amin. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu memimpin. Ya, Roh Kudus itu memimpin. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus memimpin. Salah satu arti kalau kita membuka bahasa asli dari ayat ini, arti dari memimpin adalah dia berjalan di depan. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, dia berjalan di depan kita. Kalau dia berjalan di depan kita, itu karena dia sudah lebih tahu apa yang sedang kita hadapi dan apa yang sedang terjadi di depan kita. Saudara, kenapa kita perlu menerobos? Karena hidup ini kelam, ya. Kegelapan secara rohani melingkupi kita. Kemarin waktu kami perjalanan dari Malang ke Pare, kami berangkat sore. Selepas Kota Batu, tahu-tahu hujan turun dengan lebat. Ya. Sampai menjelang masuk ke Kota Pare ini, baru hujan agak reda sedikit. Begitu lebatnya, melewati jalan yang berkelok-kelok, ya, di tengah hutan. Saya sampai merasakan ini bukan gelap yang biasa-biasa, tapi kegelapan itu seperti mencengkeram. Saya di dalam kendaraan bersama dengan istri saya. Sampai saya akhirnya memutuskan, kita minggir saja dulu, kita berhenti dulu, tunggu hujannya reda. Tapi di dalam diri saya bergumul, ya, apakah seperti ini kegelapan yang bisa dirasakan oleh setiap orang? Sebab kegelapan yang demikian tidak membuat kita maju. Kalau kita punya masalah, ya akhirnya kita berkutat saja dengan masalah itu. Tidak ada jalan keluarnya, tidak selesai-selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita perlu keluar, kita perlu jalan keluar. Anda perlu terobosan, kita semua perlu terobosan.
dan itu sanggup dikerjakan oleh Roh Kudus ketika Dia memimpin saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ya, Roh Kudus memimpin kita semua. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat peran daripada Roh Kudus adalah memberi kuasa. Ya, Roh Kudus memberi kuasa. Ayatnya ada di dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8, saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kembali lagi, di bahasa aslinya salah satu pengertian dari menerima kuasa dan kita Roh Kudus memberi kuasa dan kita menerima kuasa adalah keajaiban. Keajaiban. Hidup di zaman ini perlu keajaiban yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, berapa bulan lalu salah satu aktivis yang paling sering ya bersama dengan saya itu terpapar COVID. Usianya baru 46 tahun. Dan seharusnya dia sembuh sebab dia orangnya kuat, orangnya beriman, orangnya berpengharapan. Tetapi ternyata setiap kali dia diobati, ternyata itu tidak berdampak apa-apa. Sebab ternyata waktu dicek gulanya tinggi. Gulanya tinggi Bapak Ibu. Dan itu sampai membuat dia drop. Sampai dia dipasangi ventilator. Sampai dia sudah ditempatkan di ruangan khusus. Istri dan anak-anaknya sudah berkata kepada saya, kalau memang itu maksud daripada Tuhan, maka mereka berserah kepada Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan tolong dalam 21 hari terjadi kesembuhan, terjadi keajaiban. Dan saya percaya Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Dan tidak ada yang dapat membatasi pekerjaan daripada Roh Kudus, terlebih atas kehidupan orang-orang percaya. Untuk itu siapkan setiap kehidupan untuk diperlengkapi dengan kuasa. Karena Tuhan mau memberi kuasa kepada setiap kita sekalian. Itulah maksud Roh Kudus bersama dengan kita. Dia mau menghidupkan saudara, Dia mau memimpin kita, dan Dia mau memberi kuasa keajaiban. Yang percaya katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya rindu kita menyanyikan satu lagu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku tak
kasih buat firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati kami. Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus membawa kami dalam kebenaran. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi firman dan kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Supaya kami akan menempatkan Roh Kudus menjadi pemimpin utama dalam kehidupan kami. Sehingga setiap derap langkah kami, kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada, biarlah kami dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau kami ada saat ini semata-mata oleh kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami jalan buntu Engkau buka jalan. Berbagai permasalahan, berbagai persoalan ketika manusia tidak bisa menolong kami, Yesus adalah jawaban kami. Roh Kudus menolong dan membimbing kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kolektan bisa maju ke depan. Ibadah kita jalan seperti biasa. Ya, jam 8:30 ibadah, jam 4 sore dan jam 5:30 ya sore nanti akan layani oleh Pendeta Lis Sumaryanto ya, dan dari Malang, dan Selasa nanti ibadah kaum wanita, Sabtu ibadah youth ya, kaum muda, dan kemudian ada pendalaman Alkitab, penyegaran rohani secara online setiap hari Kamis. Kita berdoa untuk sebagian jemaat ya, sampai hari ini baru sekitar 50%, tapi Tuhan tolong ya, nanti hari-hari akan datang. Apalagi sekarang COVID-nya itu sedang memuncak. Saya lihat tadi di YouTube, saya lihat di Bangkalan saja orang ke kuburan antri, bukan antri beras, antri mau masuk kuburan. Ya, jadi itulah sebabnya kita harus menjaga jarak, karena makin banyak sudah divaksin, tapi virus yang ada ini sudah lebih keras lagi ya. Dengan ada di satu ruangan saja ya, dan saudara tidak pakai masker itu bisa terpapar. Tapi kita tahu Tuhan pasti nolong kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Tapi tetap jaga jarak, cuci tangan, dan Tuhan menolong dan memberkati kita. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Engkau memberkati setiap persembahan umat-umat-Mu. Mereka sudah memberi dengan sukacita, dengan kegembiraan. Tuhan akan balas dengan berkat yang berlimpah. Dalam nama Yesus kami akan berikan persembahan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati setiap persembahan saudara. Terima kasih buat doa dan perhatian saudara buat hari ulang tahun gereja. Sudah berjalan dengan baik. Ya, diawali dengan beberapa kali aksi memberikan sembako buat jemaat. Kemudian buat masyarakat sekitar yang membutuhkan, dan terakhir kami membagikan untuk hamba-hamba Tuhan ya, jumlah keseluruhan sekitar 200 paket sembako. Tuhan menolong memberkati, dan bantu doa karena sekitar Agustus kalau tidak ada halangan ya, kalau ada halangan kita roba lagi September, itu ruangan di atas akan digunakan semua untuk pelnap ya. Jadi ada 5 ruangan, semua nanti akan dipasang air condition, bisa digunakan untuk pelnap yang sudah setahun ini mereka tidak ibadah, selalu hanya online ya. Untuk itu pengerja wanita akan pindah sementara di rumahnya Ibu Sri ya, Sundari, yang kami kontrak untuk 2, 3 atau 4 tahun ya, sambil menunggu yang bangunan bagian belakang itu sudah menghabiskan 600 juta. Kita berhenti sudah lebih setahun ya, karena untuk kamar tamu, perpustakaan, dapur, ruang makan sudah selesai, tinggal di atas kamar untuk pengerja. Tapi karena ada COVID kita tunda 2 atau 3 tahun yang akan datang. Untuk itu kami menggunakan rumah Bu Sri di samping pengerja, bisa juga untuk tamu karena di situ ada 3 kamar ya. Kita akan
menggunakan itu dan di atas nanti full untuk sekolah minggu. Kalau saudara terbeban ingin membantu, tulis saja amplop untuk kontrak ya. Tuhan berkati, Tuhan atur supaya semua jalan dengan baik. Atas nama Sidang Jumat, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rawis yang sudah melayani. Saya dulu di wilayah Malang, sebuah sidang kecil di Sengkaling. Kemudian saya jadi ketua wilayah ya, pernah jadi ketua wilayah, sekretaris MD, bendahara MD, dan terakhir penasehat MD, dan semua jalan dengan baik ya. Tuhan menolong memberkati, dan Malang itu merupakan satu daerah di Indonesia yang jumlah gereja terbesar, terbanyak. Sebelum dibagi itu hampir 200, sekarang masih 100-an ya. Ya hampir 100 jemaat. Tuhan menolong, dan saudara Rawis ini, Mawil kamu apa? Sekretaris Mawil ya. Tuhan menolong memberkati ya, karena saya masuk di sini juga lewat gembalanya ya, Pendeta Sumaryanto ya, yang dia ketua MD menempatkan saya di sini karena kebaikan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini, dan ibadah sudah jadi berkat. Mari kita pujikan indah rencanamu Tuhan. Mari Ibu Rawis akan mengucap syukur dan Pendeta Rawis akan menyampaikan doa berkat. Indah rencanamu Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. sudah tolong ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah terima firman-Mu. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan selalu berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang diberkati ini. Tuhan juga memberkati jemaat-Mu. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu dari waktu ke waktu, dan kami percaya Tuhan selalu menolong sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Mari jemaat kita kedangkan tangan kita dan terimalah berkat dari sorga. Damai sejahtera dari Bapa yang baik, Bapa yang setia. Pimpinan, kasih karunia, dan pertolongan di dalam putranya Yesus Kristus, serta kekuatan untuk menerobos di zaman ini bersama dengan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, ada di dalam setiap jemaat Tuhan
sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya berkata, amin, amin, amin.